Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di kelas perpajakan 2. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14 akan membahas materi berkaitan dengan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Jadi melanjutkan materi sebelumnya yang kita bahas di kelas pada pertemuan 13, yaitu pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan bisa karena transaksi jual beli, bisa karena transaksi tukar menukar, bisa karena transaksi lelang, itu kan dia pasti melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang mengalihkan dan juga pihak yang memperoleh pengalihan hak ya. Nah, bagi pihak yang melakukan pengalihan atau artinya misalnya kalau dalam transaksi jual beli, bagi pihak yang melakukan penjualan tanah dan atau bangunan, itu dia akan dikenakan pajak, namanya pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pajak penghasilan ini bagi sisi penjual itu kalau dalam istilah umumnya dalam transaksi jual beli tanah dan atau bangunan kita lebih familiar mendengarnya dengan istilah pajak penjual. Nah, bagi pihak yang memperoleh pengalihan hak, jadi dia memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dia juga akan dikenakan pungutan non pajak. Namanya adalah BPHTB. Atau kalau dalam istilah umumnya dalam transaksi sehari-hari, kita lebih mengenal dengan istilah pajak pembeli. Maka kalau dalam transaksi umum nih, dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, kita sering mendengar istilah pajak penjual dan pajak pembeli. Nah, BPHTB ini yang sering kita kenal dengan istilah pajak pembeli ya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi BPHTB ini merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di mana tarif yang dikenakan atas BPHTB ini yaitu 5% dikalikan dengan NPOP. NPOP ini adalah nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan NPO-PTKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, pada pembahasan kita di pajak penghasilan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kita mendengar istilah NJOP, nilai jual objek pajak ya. Di mana NJOP ini karena memang dari sisi penjual dia melakukan transaksi pengalihan atau penjualan ya, bisa tukar menukar atau lelang. Intinya dia yang melakukan pengalihan. Maka dalam rangka menghitung pajak penghasilannya kita mengenal istilah NJOP dalam menghitung pajak penghasilannya. Tapi dari sisi si yang memperoleh hak atau sisi pembeli lah mudahnya kita kita sederhanakan dari sisi si pembeli dalam rangka menghitung BPHTB-nya atau pajak pembelinya, kita akan mengenal istilah namanya NPOP, nilai perolehan objek pajak, dikurangi dengan NPO-PTKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, NPOP dikurangi NPO-PTKP itu namanya NPO-PKP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak. Jadi tarifnya itu adalah 5% dikali NPO-PKP. Nah, besarnya NPO-PTKP ini ya, nilai perolehan objek tidak kena pajak itu di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun ditetapkan di dalam undang-undang itu eh, besarannya ditetapkan paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Nah, jenis-jenis perolehan itu bisa terjadi
dari berbagai macam transaksi. Nah, ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, karena transaksi apa sih kita memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan? Yang pertama bisa karena transaksi jual beli. Kedua, tukar menukar. Ketiga itu adalah hibah, yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah. Namun pemberi hibahnya tuh dalam kondisi masih hidup atau istilahnya itu kayak pemberian hadiah lah ya. Hibah ini adalah pemberian hadiah. Nah, hibah wasiat itu adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah. Namun, hibah atau pemberian ini baru berlaku setelah si pemberi hibah itu meninggal dunia, maka disebutlah hibah wasiat. Dan yang kelima itu adalah jenis perolehan yang sering terjadi dalam hak atas tanah dan bangunan itu bisa diperoleh karena adanya waris ya. Ketika orang tua meninggalkan harta berupa tanah dan atau bangunan diwariskan kepada ahli warisnya, maka bagi pihak yang menerima perolehan hak tersebut itu akan dikenakan BPHTB. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis perolehan yang mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran BPHTB. Nah, ini ada ketentuan khusus berkaitan dengan BPHTB. Yang pertama adalah pengenaan BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat, yaitu hanya sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Jadi artinya gini, ketika kita memperoleh hak atas penggunaan tanah dan bangunan, ya, di mana perolehan hak atas tanah dan bangunan ini kita peroleh karena waris dan juga hibah wasiat, maka besarnya BPHTB yang perlu kita bayarkan cukup 50%-nya saja. Jadi kalau misalnya kita menghitung BPHTB-nya itu adalah 5% dikali NPOPKP, nilainya misalnya taruhlah 10 juta misalnya. Nah, apabila perolehan hak atas tanah dan bangunan itu kita peroleh karena waris dan hibah wasiat, maka yang perlu kita bayarkan hanya 50%-nya saja, yaitu 10 juta dikali 50%, alias cukup membayar 5 jutanya saja, gitu ya. Nah, penetapan saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena waris, yaitu sejak tanggal yang bersangkutan itu artinya yang menerima perolehan hak, mendaftarkan peralihan haknya ke Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan. Nah, penetapan saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah wasiat itu adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta hibah gitu ya. Jadi ketika akta hibah itu dibuat, maka otomatis BPHTB itu sudah terutang pajaknya. Oke, nah berikutnya persyaratan. Persyaratan BPHTB ini berbeda antara apabila kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut karena transaksi jual beli dan karena perolehannya itu berupa hibah, waris, atau jual beli waris ya. Itu persyaratannya berbeda. Kita bahas dulu untuk persyaratan untuk pembayar untuk BPHCB apabila perolehannya itu dilakukan melalui transaksi jual beli. Nah, apa saja persyaratannya yang harus dipenuhi? Yang pertama itu adalah adanya SSPD BPHTB. SSPD BPHTB ini adalah surat setoran pajak daerah atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kita dihitung dulu nih BPHTB-nya berapa, kita setorkan ke kas daerah, dapatlah namanya surat setoran pajak daerah. Lalu kita juga diminta untuk memenuhi fotokopi SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang
PBB, SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Jadi tahun ketika kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut. Lalu diminta juga untuk melengkapi fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi STTS, surat tanda terima setoran ya, atau struk ATM sebagai bukti pembayaran untuk PBB dalam 5 tahun terakhir. Serta yang kelima, itu kita diminta untuk melengkapi fotokopi bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik. Nah, sebagai informasi saja bahwa surat kepemilikan untuk apa dalam bentuk adat seperti letter C atau girik itu nanti ke depannya tidak lagi berlaku ya. Jadi yang berlaku sebagai surat bukti kepemilikan atas tanah dan atau bangunan itu harus berbentuk sertifikat. Nah, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi apabila perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut dilakukan melalui transaksi jual beli. Lalu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi apabila perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut dilakukan karena adanya hibah, warisan, atau jual beli waris? Maka syarat-syaratnya yang pertama hampir sama ya. Yang pertama adalah fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Lalu fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir, fotokopi bukti kepemilikan tanah ya, seperti sertifikat, lalu fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Jadi surat keterangan waris atau akta hibah itu perlu dipenuhi ketika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh melalui hibah atau waris. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa memang perolehannya ini karena warisan atau karena hibah. Lalu yang keenam itu adalah fotokopi kartu keluarga. Nah, itu adalah persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memenuhi kewajiban BPHTB. Tambah lagi nih ya, yaitu surat setoran pajak daerah atas BPHTB. Karena kan BPHTB perolehan karena hibah, waris ataupun jual beli, waris itu tetap harus melakukan penyetoran BPHTB. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan BPHTB? Jadi, seperti yang tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya bahwa untuk menghitung BPHTB terutang, kita bisa menghitungnya dengan cara tarifnya dikalikan dengan NPO PKP. NPO PKP ini adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara 5% yaitu tarifnya dikalikan dengan NPOP dikurangi NPO PTKP. Jadi NPOP dikurangi NPO PTKP itu namanya NPO PKP ya. Nah, BPHTB terutang untuk waris dan hibah wasiat yaitu sebesar 50% dari yang seharusnya terutang. Nah, besarnya NPOP-TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk waris dan hibah wasiat itu ditentukan maksimal sebesar 300 juta. Apabila penerima hibahnya itu adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri. Jadi artinya misalnya eh NPOP-TKP yang berlaku untuk waris dan hibah wasiat ini kan nilainya cukup besar yaitu 300 juta. Tapi waris atau hibah wasiat yang memperoleh fasilitas NPOP-TKP sebesar maksimal 300 juta ini hanya berlaku apabila penerima hibahnya itu adalah anggota keluarga dalam satu garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi artinya bisa dari orang tua ke anak atau sebaliknya dari anak ke orang tua.
Tapi kalau sudah melebihi 1 derajat, misalnya dari orang tua ke cucu, dari kakek ke cucu ya, dari kakek ke cucu, berarti kan itu sudah lebih dari 1 derajat. Maka tidak berlaku untuk NPO PTKP atas hibah ataupun hibah waris dan waris ini ya. Nah, maksimal untuk penerima selain di atas itu adalah 60 juta untuk NPO PTKP-nya. Nah, ini adalah contohnya. Budi membeli tanah seharga 200 juta di Jakarta. Maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita asumsikan NPOP-nya atau nilai perolehan objek pajaknya adalah 200 juta, sedangkan NPOP-TKP-nya adalah 80 juta. Maka berapakah BPHTB yang harus dibayarkan? BPHTB dapat kita hitung dengan cara tarif 5% dikalikan dengan NPOP 200 juta dikurangi PO PTKP yaitu 80 juta. Dapatlah angka 120 juta. 5% dikali 120 juta sama dengan 6 juta. Maka tarif BPHTB yang harus dibayar Budi yaitu sebesar 6 juta. Nah, berikutnya, contoh berikutnya yang kedua, ini adalah Budi menerima hibah wasiat dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasarnya itu adalah 500 juta. SPPT NJOP-nya itu adalah 450 juta. Apabila NPO PTKP ditetapkan sebesar 300 juta karena hibah wasiat ini ya, maka BPHTB-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan di sini ada dua nilai dari objek tanah dan atau bangunan yang dihibah wasiatkan oleh ayah Budi kepada Budi ya. Nah, kita lihat di sini nilai pasar objeknya, nilai pasar itu adalah nilai kayak harga transaksi ya, nilai transaksi yang terjadi saat itu. Nilai transaksi atau nilai wajarnya, harga pasar wajarnya itu adalah 500 juta. Sedangkan di SPPT NJOP terakhirnya itu nilainya adalah 450 juta. Nah, apabila diketahui ada perbedaan antara nilai jual objek pajak dengan nilai pasar dari objek tersebut, maka dasar untuk menghitung BPHTB-nya diambil nilai yang paling besar. Jadi misalnya BPHTB karena transaksi jual beli misalnya. NJOP ditetapkan per meternya itu adalah 10 juta. Di SPPT, PBB terakhir, NJOP-nya diketahui nilainya adalah 10 juta per meter. Tapi transaksi jual beli tersebut itu disepakati harganya adalah 15 juta per meter. Berarti kan antara NJOP dengan nilai transaksi atau nilai pasarnya itu adalah lebih besar nilai pasar. Maka dalam rangka menghitung BPHTB yaitu menggunakan dasar mana nilai yang lebih besar antara nilai pasar dengan nilai NJOP. Nah, karena nilai pasar atau nilai transaksi di dalam soal ini lebih besar daripada nilai SPPT NJOP pada tahun tersebut, maka ditetapkanlah dasar untuk menghitung BPHTB yaitu sebesar 500 juta, yaitu diambil dari nilai transaksi atau dalam kasus yang kedua ini adalah nilai pasarnya. NPOP-nya, nilai perolehan objek pajak sebagai dasar untuk menghitung BPHTB yaitu 500 juta, dikurangi NPOP TKP 300 juta karena transaksinya itu merupakan hibah wasiat, maka dapatlah NPOP KP nilainya 200 juta. BPHTB yang seharusnya terutang itu adalah 5% dikali 200 juta, yaitu 10 juta. Sedangkan BPHTB yang terhutang sesungguhnya karena ini berasal dari transaksi hibah wasiat, maka cukup membayar 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang, yaitu 50% kali 10 juta. Sehingga BPHTB yang disetorkan yaitu sebesar 5 juta.
Oke, itu adalah materi kita berkaitan dengan BPHTB. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup kelas. Nah, selanjutnya setelah ini, saya akan memberikan tugas di e-learning. Silakan kalian akses di akun masing-masing, dan tugas tersebut dapat disubmit paling lambat yaitu hari Jumat jam 23.59. Oke, sampai di sini penjelasan saya berkaitan dengan materi kita tentang BPHTB. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.